Belum ya? Nanti yang sebelah sini yang diprioritaskan, yang udah duluan, kasih tanda. Yang belakangan ya belakangan.
Satu, dua, tiga. Bagaimana teman-teman pengurus PPAD Provinsi yang hadir baru 15? Tolong dicatat yang hadir pertama ini yang prioritas. Apakah bisa kita mulai nggak dari sekian provinsi baru 15? Mengingat waktunya Paban juga masih banyak yang lain dan terlalu lama menunggu. Karena waktunya tadi jam 13 12.30 kita sudah standby, tapi sampai ini jam 13.20 belum hadir. Saya minta persetujuan dari teman-teman di daerah. Mulai saja Pak Sekjen, izin. Ya, oke. Kami dari Kalteng bisa dan setuju untuk dimulai aja. Bengkulu Terima siap. kasih. Mulai saja, Bapak. Sulsel siap. Setuju Pak ya? Setuju. Baik, saya izin Bang Tobing, Bang Sayudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para senior, Bang Tobing dan Bang Sayudi, rekan-rekan pengurus yang lain yang berhadir di ruang Suryadi ini, dan juga yang kita hormati dan sangat kita banggakan, yang mewakili Aslok. Di sini ada Paban Paskon atas nama Kolonel Seni Gunawan, Abituren 97 didampingi salah satu Pabandia yang berurusan dengan rencana renovasi rumah Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Saya hormati, saya banggakan seluruh senior yang ikut dalam Zoom. Ya, saya tidak dapat sebutkan satu-satu, tapi saya lihat dari gambarnya banyak senior-senior saya. Saya minta izin Pak untuk memimpin rapat ini supaya kita cepat mendapatkan data, sehingga nanti dengan waktu yang terbatas kita sudah bisa aksi. Dan peserta Zoom yang lain, ada kawan saya Pak Juhendi, Pak Heri Misuro, dan yang lain-lain juga. Saya ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya. Para senior, hari ini sebenarnya sengaja kami langsung bergerak karena ini adalah kesempatan yang baik diberikan oleh Kasat kepada kita. Kalau enggak kita tangkap dengan cepat, saya khawatir ini nanti berubah pikiran, apalagi sudah menjelang pemilu. Oleh karenanya, saya berharap dengan kesempatan yang baik ini, saya juga berharap atas nama pengurus di daerah juga cepat aksi dan ah, cepat menyiapkan data supaya kita langsung bisa laporkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat melalui Paskon. Program yang digagas oleh Bapak Kasat ini yang sifatnya secara resmi bersurat belum kami terima, tetapi hukum kita mengatakan lisan dengan tertulis sama sama kuatnya itu. Jadi saya dapat berita telepon dari Bang Sayudi 84 dan juga dari Agustinus 88 yang menyampaikan perintah Kasat melalui Aslok kepada Paskon yang sekarang ada di sebelah kiri saya. Perintahnya satu, Kasat akan membantu rumah 10 unit dan statusnya adalah renovasi di 38 provinsi. Nah, bagaimana nanti aplikasinya atau bentuknya di lapangan, nanti setelah saya menyampaikan uh, pendahuluan ini, saya minta waktu nanti Paban untuk bisa menjelaskan kepada kami di sini, termasuk senior-senior yang ada di daerah. Nah ini Aslok kita namanya Pak Hari Ariwibowo, 92 sama dengan Kasat. Nah, Pak Maruli belum sampai 1 bulan menyampaikan ya jukcannya kepada Pak Aslok. Kira-kira ya ini belum ada 1 minggu saya terima. Saya pun menerima pertelepon waktu di Magelang. Tetapi inilah bentuk perhatiannya beliau. Selain ini
mungkin masih ada ya Bapak Kasat pada saat 3 hari setelah pelantikan kami pernah ketemu. Setiap ada programnya Angkatan Darat selalu menyebut PPAD. Nah, hubungan yang baik ini kita harus tunjukkan nanti dengan bisa melaksanakan keinginan Kasat ini di lapangan. Ya, kita bukan membuat proyek, bukan mencari sesuatu, tetapi dengan ada ide yang baik, ada arahan Kasat ini, mari kita laksanakan dengan baik, dengan maksimal di setiap provinsi. Itu tentunya para pengurus nanti yang melaksanakan. Jadi sasarannya nanti menurut khayalan saya ada sasaran 2 secara kualitatif dan kuantitatif. Ya, secara kualitatif ya rumah PPAD tidak layak huni. Nah, berapa ukurannya nanti akan Paban menjelaskan. Ukuran berapa sampai dengan ukuran berapa. Kemudian tentunya perlu dokumentasi yang lengkap. Mengapa? Jangan nanti cacat hukum. Nah, kita nggak mau zaman sekarang pimpinan sudah memberikan yang baik kepada kita, tiba-tiba dokumen dari yang kita perbaiki tidak lengkap. Menjadi temuan, ini nanti bisa ditarik-tarik kemana-mana. Rupanya bikin rumah tetapi dirampok. Nah ini kita nggak mau, betul-betul minta perhatian nanti bagaimana dengan waktu yang tersedia bisa dilengkapi dokumen. Baik itu berupa gambar, samping kiri, samping kanan, depan, belakang, termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya sehingga dari dokumen ini bisa disimpulkan layak untuk direnovasi. Ya, layak untuk direnovasi. Nah, dengan demikian, kita mengajukan kepada Kasat, mudah-mudahan jangan ada pertanyaan. Tetapi dari Kasat ke Aslok ke Paban mengatakan, yes, kami setuju dan bisa dimulai. Itu harapan kita. Nah, secara kuantitatif, berbentuk lisan yang pertama kemarin itu, Kasat akan membantu renovasi sejumlah 10 unit. Nah, 10 unit ini kebijakan beliau saya belum tahu, tetapi saya berasumsi kalau bisa yang 10 unit itu Perwira dapat, apakah Pamen atau Pama, Bintara dapat, Tamtama dapat. Nah, ada 2 opsi yang saya sarankan kepada Paban. Yang pertama, Pamen dapat 2, Pama dapat 2, Bintara dapat 3, Tamtama dapat 3. Opsi kedua 1, 2, 3, 4. 1 Pamen, 2 Pama, 3 Bintara, 4 Tamtama. Karena memang secara kuantitas jumlah Tamtama Bintara itu lebih banyak. Kami laporkan kepada Paban sampai dengan hari ini jumlah purnawirawan seluruh Indonesia sejumlah 238.000 orang. Nah, 238.000 orang, kami bersyukur dengan kurangnya nanti ada bantuan perhatian dari Bapak Kasat, 380 unit, ini merupakan kenangan tersendiri bagi kami, karena kalau kami tunjukkan gambar nanti kepada Bapak Kasat, kepada Aslok, memang kadang-kadang ya prihatin kita. Tetapi itu tidak bisa kami paksakan karena situasi ekonomi kita juga itu berbanding lurus dengan ah, bantuan dari pemerintah maupun Panglima TNI atau Kasat kepada Purnawirawan Angkatan Darat. Nah, ini kira-kira rumah ini lucu. Ya, rumah ini lucu. Tetapi ada juga orang yang belum punya rumah. Ada yang tidak punya rumah. Pindah dari pos 1 ke pos 2, pos 3, pindah terus. Nah, kalau sudah punya rumah ini pikirnya yang penting bisa tidur. Ada juga rumah purnawirawan yang seperti ini. Ya, daripada dia ribut atau pindah-pindah, dia taruh seperti ini. Sampai dengan sekarang, mungkin janji-janji tidak ada dilaksanakan. Nah, ini yang saya katakan, apakah rumah itu ukurannya nanti ditentukan apa 10 kali 10 atau berapa, nanti kita dengar. Kondisi awalnya bagaimana, yang perlu disampaikan nanti dengan gambar ini, beratap apa tidak rumahnya itu. Atau sudah ditiup angin. Atau tinggal kerangkanya saja. Punya dinding nggak?
Kalau punya lantai jelas, tetapi lantai tanah atau lantai yang sudah di dikasih semen ya, ya di floor. Kemudian MCK, biasanya kalau begini tidak punya MCK, dia hanya 5 langkah ke kiri, 5 langkah ke kanan, langsung buang. Nah ini yang perlu dilaporkan kepada kita. Mudah-mudahan nanti Bapak Kasat dengan staf bisa menilai dari 380, wah kurang bang. Kami tambahlah 1.000 rumah misalnya. Karena kita berikan keterangan dokumen yang bagus dari daerah. Kami tidak tidak paham persis, tapi saya mohon dengan hormat kepada para senior yang pada saat ini kebetulan sebagai pengurus PPAD di provinsi, mohon dapat meluangkan waktu untuk memberikan syarat-syarat yang kami minta. Ya, cara memoto pun nanti, apalagi sekarang kan sudah gampang. Ya, bawa HP, foto dari depan, foto dari belakang, foto dari samping kiri kanan, dan mungkin fasilitas di dalamnya termasuk MCK. Tak ada bangga. Ya, saya mohon dengan hormat. Nah, supaya kita tidak keburu-buru, kami nanti dengan timeline nanti yang disampaikan oleh Pak Ban, batas waktu, PPAD Pusat akan membuat nanti rencana waktu dan kegiatan di seluruh Indonesia. Apa kami seragamkan atau berbeda wilayah, misalnya di Jawa gampang dijangkau, kemudian di Kalimantan agak lambat sedikit, ya di Papua lebih lambat misalnya atau Sumatera. Itu nanti tergantung kita mengatur waktu dan informasi yang di apa kita terima. Ya, oleh sebab itu nanti kami susun nanti di dalam timeline rencana waktu mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur yang harus disampaikan. Pembiayaan ini bisa saya jawab langsung, ya ini gratis, tetapi sumbernya bukan dari APBN. Nah, nanti dari mana sumbernya saya nggak bisa menjawab, tapi gratis. Itu nanti Pak Ban yang menyampaikan kepada kita. Kemudian waktu tadi udah dibocorkan kepada saya, tetapi biarlah Pak Ban nanti yang menyampaikan, yang jelas Januari. Ya, Januari data sudah harus masuk. Tanggalnya nanti biar Pak Ban yang menyampaikan. Lain-lain maksudnya adalah kami ada pengurus di PPAD, seringlah berkomunikasi dengan kami. Yang pertama bisa komunikasi kepada Mayor Jenderal Amrin, Bendahara Umum. Yang kedua Brigadir Jenderal Sahyudi yang menangani bidang ini. Dan yang ketiga kepada Kolonel Infanteri Purnawirawan Toga Freddy Gultom. Ya, jadi 3 ini adalah pintu masuk untuk melaporkan apa yang kita minta. Nah, saya berharap yang sudah 15 ini cepat-cepat duluan melaporkan, supaya itulah tahap pertama yang kita tangani. Ya, tadi saya katakan persyaratan. Di sini tadi di warna hijau ini persyaratan. Nah, persyaratannya sementara seperti ini. Purnawirawan yang diberikan prioritas adalah terdaftar di PPAD. Ya, artinya sebagai anggota. Saya katakan tadi 238.000 orang. Nah, jangan-jangan di bank ada 238.000, tetapi dia tidak terdaftar sampai sekarang di PPAD. Nah, itu yang terdaftar di PPAD provinsi, kabupaten, dan kota. Siapa yang di provinsi, siapa di kabupaten dan kota, sepenuhnya kami serahkan kepada PPAD provinsi. Fotokopi kartu anggota PPAD. Nah, ini nanti akan pertanyaan masalahnya. Dia nggak punya kartu anggota, tetapi PPAD provinsi karena kondisi rumahnya memang memprihatinkan, silakan komunikasi ke pusat. Bagaimana caranya? Apakah segera diterbitkan kartu atau membuat surat keterangan? Ya, fotokopi kartu keluarga ini juga menjadi masukan kepada Bapak Kasat. Kenapa? Bahwa dia betul-betul menginginkan. Misalnya rumah tadi hanya 4x3. Kondisinya seperti yang saya gambarkan. Tapi anaknya 6. Dan belum kawin semua. Berarti kan itu bisa prioritas. Dan itu juga menurut pertimbangan dari
Ketua PPAD Provinsi. Foto rumah yang akan diusulkan tampak sudah saya jelaskan. Fotokopi surat keterangan kepemilikan sertifikat. Tadi yang saya katakan jangan setelah semua selesai menjadi masalah. Karena bangunan dibangun di atas tanah yang tidak legal atau belum bersertifikat. Oleh karenanya, utamakanlah yang tertib administrasi dulu, dipilih dari sekian puluh orang, pilih yang 10 dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Surat keterangan hanya memiliki satu-satunya rumah. Nah, ini pun penting. Ya, ini pun penting. Jangan rumah satu memang, tapi tiap kecamatan, tak usah di nomor sekian. Tapi satu rumah memang hanya satu. Jangan satu rumah tiap kota atau tiap kampung. Jangan dipilih. Dan bentuk rumahnya ya betul-betul ya tidak layak huni ya, tidak layak huni. Kemudian surat keterangan belum pernah memperoleh bantuan renovasi baik dari pemerintah, TNI maupun TNI AD. Ini semua kita buat surat-surat persyaratan ini adalah memberikan masukan kepada Kasat untuk memberikan keyakinan atau meyakinkan Kasat bahwa sebenarnya masih banyak purnawirawan yang masa dinasnya dia hanya berdinas 100%, tetapi tidak pernah memikirkan rumahnya atau terdadak tinggal 1 tahun lagi pensiun nggak punya rumah. Akhirnya tadi seperti rumah yang saya gambarkan. Sistem, mekanisme, dan prosedur. Membuat surat permohonan dari calon penerima bantuan renovasi. Nah, jadi urutannya seperti itu. Jadi kalau ditunjuk misalnya Pak Bambang, menurut kita dia sudah pengen kita bantu dengan bantuan Kasat ini. Dibuatlah yang bersangkutan membuat surat. Ya suratnya tak usah format macam-macam. Ya mungkin nulis juga, ada juga yang nggak bisa nulis. Tetapi adalah tanda bukti hitam di atas putih bahwa dia memang menginginkan rumah. Ya, bila perlu dibuat formatnya di provinsi, kirimkan kepada yang bersangkutan, dia tinggal tanda tangan saja. Belum tentu juga bisa tanda tangan. Ambil jempol jarinya itu, taruh di atas itu, di surat yang pernyataan. Bahwa yang pertama telah dibuat, yaitu membuat surat permohonan. Menerima proposal rencana renovasi. Nah, kita nanti yang membuat itu. Petugas memverifikasi kelengkapan syarat rumah yang akan direnovasi. Nah, 1-7 tadi diverifikasi sudah dilakukan belum. Kira-kira kalau udah pas, bungkus. Jadi jangan dipersulit. Tetapi kita harus punya administrasi. Ya, jangan dibuat ini persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur mempersulit, tidak. Tetapi kita tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu kan seperti itu. Yang penting tempati dulu, urusan belakang. Nah, sekarang jangan. Nah, mari saya menghimbau seperti itu. Melakukan survei kelayakan calon penerima bantuan renovasi. Nah, ini yang menjadi masalah kalau misalnya di Papua, melihat di kabupaten, melihat kecamatan. Ini kan jauh, belum terjangkau. Nah, ini perlu kreatif dari provinsi bagaimana meyakinkan bahwa itu betul-betul yang punya. Harus disurvei. Caranya survei itu berarti diikuti dengan tim surveinya siapa, kemudian gambarnya apa. Soal perlu nggak berangkat ke sana? Ya, ini tidak dipatok, tidak kaku. Karena kita juga mungkin karena keterbatasan, ya, kemudian transportasi yang susah, tetapi bagaimana kita mendapatkan persyaratan yang 7 tadi, supaya Bapak Kasat, Aslok dengan Pak Ban ini betul-betul udah pantas. Jadi sekalian yang memberikan Jukjan, Kasat memberikan bantuan renovasi 10 rumah, tetapi penjabaran kita walaupun pensiun di PPAD sampai seperti ini. Kan begitu ya Pak Ban ya? Kemarin hanya 10 rumah. Perintahnya satu aja, nggak banyak ngomong adik-adik kita yang sekarang. Tapi kita harus mampu meyakinkan. Nanti memfinalisasi calon penerima bantuan renovasi. Maksudnya apa? Kalau sudah difinalisasi, sudah oke, 1-7,
kita sampaikan hasil finalisasi ini kepada Kasat melalui Aslok. Diharapkan terbit surat perintah dari Kasat bahwa yang berhak mendapatkan renovasi dari Aceh sampai dengan ke Papua sana 380 rumah, orang-orangnya ini dan seterusnya. Jadi itulah yang kita buat. Jadi PPAD tidak akan merekayasa siapapun, yang penting kita button up dari bawah ke atas, baru Kasat menerbitkan surat perintah sesuai dengan saran kita. Oleh karenanya, saran kita harus tepat sasaran, ya, harus tepat sasaran. Kalau kita dengan yang pertama ini berjalan sangat bombastis, bagus dan benar, mudah-mudahan berikutnya akan diprogramkan lebih awal. Ya, karena ini tahun Januari 2024. Mungkin Juli datang lagi. Karena apa yang disampaikan oleh Kasat, kita bisa laksanakan dengan 100%. Jadi percaya. Jadi kepercayaan Kasat kita buat pada tahap pertama ini dengan bagus. Menerbitkan surat pelaksanaan dan surat tugas dari PPAD. Nah, dasar kami tidak akan merubah dan tidak mungkin kami robah karena sekarang sudah terbuka. Kalaupun merubah, itu kami akan buat surat dengan alasan tertentu. Jadi kita nanti dari PPAD juga membuat surat tugas nanti, ya siapa yang monitor dan evaluasi kegiatan, siapa yang mendapat rumah renovasi, nanti itu yang kita sampaikan. Jadi kalau ada dari PPAD nanti ke daerah untuk melihat, itu jelas orangnya, dan kalau bertanya pun di sana, di daerah bisa dipahami bahwa itu adalah penugasan dari PPAD. Menyiapkan nomor rekening khusus bantuan renovasi. Ini masih ya, abu-abu. Maksud saya begini, apakah nanti bantuan Kasat ini berbentuk barang, material, atau berbentuk uang? Kalau berbentuk uang, dikirimnya kepada siapa, terus bagaimana pelaksanaan di daerah. Ini nanti perlu kami bicarakan, atau tiap rumah ukuran misalnya ukuran A, dapat bantuan dari Kasat renovasi misalnya 10 juta. Nah, bagaimana prosedurnya? Nanti kita tunggu dengar dari Bapak Paban. Melakukan pencairan atas izin. Nah, misalnya kalau dikirimkan kepada yang bersangkutan, itu cairnya tidak bisa cair begitu saja. Jadi ketua PPAD di sana harus ada pernyataan tertentu bagaimana mencairkan itu. Karena saya pengalaman ya, pada saat di BNPB merenovasi rumah di Lombok, di Palu, banyak yang keliru, banyak yang simpang siur ya. Semua dicairkan tapi tidak terbangun. Nah, ini yang kita hindari ya. Ini uang negara atau uang yang diusahakan oleh Kasat, tetapi karena kita tidak mengerti maksud dari tujuan Kasat, kita main cairkan tapi materialnya nggak tahu kemana kita ambil. Monitor penerima bantuan renovasi mulai dari tahap perencanaan dan tahap akhir. Nah, ini sudah tadi dari persyaratan yang 7 persyaratan tadi, itu juga memonitor. Ya, kita akan monitor terus apakah betul-betul mulai dari tahap perencanaan, tahap sampai dengan tahap akhir, itu orangnya betul dia mengajukan, itu kita lihat. Itu gunanya nanti yang tim monitor dan evaluasi. Apakah benar misalnya di Sumatera Utara, Medan, ada 10 orang, ada nggak suratnya ini? Ternyata di lapangan berbeda. Yang direnovasi adalah rumah saudara-saudaranya. Ini bahaya juga. Jadi saya betul-betul mohon maaf, nanti kalau ada tim yang mungkin memberikan informasi atau memberikan arahan, tujuannya adalah menjaga trust, kepercayaan Kasat kepada kita. Monitor material tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir. Misalnya, ya kalau berbentuk material sama pengendaliannya, sama pengawasannya dengan berbentuk uang tadi. Ya, tinggal bagaimana nanti ke informasi terakhir dari Bapak Kasat, Aslok maupun Paban, itu yang kita laksanakan, dan kami sepenuhnya tunduk dan loyal apapun menjadi arahan dari Bapak Kasat. Monitor dan menerima laporan perkembangan renovasi harian. Nah, ini kami nanti tolong ya lapju lah, kalau orang sini mengatakan lapju ya, laporan kemajuan tiap hari,
Jadi kalau kita misalnya dimulai Maret, jadi asumsi waktu 2 bulan. Berarti tiap hari kita dapat laporan, kemudian tiap minggu dapat laporan, kemudian tiap bulan dapat laporan. Supaya apa? Supaya betul-betul waktu itu kita kendalikan dan sisakan waktu cadangan. Jadi waktu cadangan itu jangan kita gunakan supaya ya kembali lagi bagaimana meyakinkan Kasat bahwa kita walaupun pensiun tetapi disiplin untuk melaksanakan perintah Kasat yaitu bantuan renovasi. Nah, ini melaksanakan monitoring dan evaluasi kesasaran renovasi dari PPAD ke kabupaten, provinsi, kabupaten, dan kota. Ini mungkin menjadi catatan kami, Pak Adik Paban, yang mungkin atau sebelumnya tidak ada untuk renovasi ini kami takut. Walaupun kami tahu senior-senior di sana tanggung jawabnya sangat penuh, tetapi sebagai kita orang seni, kita tahu lah ya, setiap ada melaksanakan kegiatan, ujung-ujungnya pasti ada monitor, evaluasi untuk meningkatkan pencapaian. Nah, jadi kami buat di sini, mohon nanti catatan Paban untuk diteruskan, bahwa kami ada tim nanti untuk monitor dan evaluasi. Terus nomor 15, menerima surat pernyataan selesai renovasi. Ini pun kami sampaikan kepada senior yang ada di daerah, ya memang harus melekat. Setelah selesai, dia membuat surat. Kalau tadi kita membuat surat pernyataan dan seterusnya, ya membuat permohonan. Setelah selesai, dia membuat surat pernyataan bahwa renovasi sudah selesai. Sudah selesai. Dibuat kepada kita, dan itulah yang kami terima. Lebih cepat kami terima, lebih bagus. Ya, melebihi dari target waktu yang diberikan, lebih bagus. Karena apa? Kita menunggu renovasi gelombang kedua. Bila perlu 1 tahun sama dengan 4 TW. TW1, TW2, TW3, T4. Lebih bagus. Tapi ini tergantung kita. Ya, saya berharap seperti itu. Kemudian 16, serah terima rumah renovasi. Bahwa serah terima rumah telah selesai renovasi. Tolong dilengkapi dengan dokumentasi juga. Ya, gambar. Bila perlu yang bersangkutan di wawancara sedikit. Terima kasih Bapak Kasat, kami senang. Udah bisa ini tambah umur misalnya disampaikan. Ya, itu yang masalah sistem, mekanisme, dan prosedur. Dalam pelaksanaan renovasi agar dilengkapi gambar sebelum, saat, ini biasanya sebelum, saat proses, dan selesai. Before, after, dan proses. Ya, ini juga disampaikan, ya seperti biasalah. Jadi kebiasa pekerjaan kita pada saat aktif, pada saat kita purnawirawan juga, itu tolong digugah kembali. Nah, rencana waktunya diatur, kalau saya bikin timeline-nya ini bentuk global apa tahap, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, tetapi masing-masing daerah, masing-masing tempat, tolong membuat timeline, jangan perencanaan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, jangan. Tetapi itu dibuat perencanaan teknis. Perencanaan itu, tinggal tahap perencanaan apa saja, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tahap persiapan, tanggal berapa sampai tanggal berapa, isinya apa saja. Kemudian pelaksanaan misalnya 2 minggu. Misalnya pembuatan pondasi, pembuatan A, pembuatan B, kemudian uh, atap, baru finishing. Baru pengakhiran itu, di situ adalah tadi penyerahan pengecekan, penyerahan surat pernyataan selesai, baru penyerahan rumah renovasi atau rumah kunci atau kunci rumah misalnya. Itu di sini saya buat tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Tetapi untuk di daerah itu jangan sama seperti ini, ya, diuraikan. Jadi kebetulan ini mau pemilu, jangan dari Panglima TNI Cilangkap amankan pemilu sampai ke Babinsa amankan pemilu, jangan.
Nah, ini biaya anggaran program renovasi rumah gratis. Sumber bantuan nanti tolong Paman yang menjelaskan. Saya kira itu sekilas yang perlu saya sampaikan dan harapan kami. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, walaupun kita udah sepuh, kumis sudah putih, tetapi tetaplah kita kuat. Karena semboyan kita sekarang itu selalu di mana-mana kita buat, soldier never die, they just fight away. Saya kira demikian, terima kasih, thank you. Kepada senior, terima kasih sudah datang untuk mendengarkan rencana renovasi dan dengan hormat kami mohon kesediaan Pak Ban untuk bisa menjelaskan rencana renovasi dan kami dengarkan dan menjadi pedoman bagi kami semuanya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan yang kami banggakan pimpinan rapat dan yang kami banggakan dan kami hormati pula para senior kami yang kami cintai dimanapun berada, baik hadir di aula ini maupun melalui video conference. Mohon izin Bapak-Bapak senior kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gunawan Yuda Kusuma, pangkat kolonel, kami abiturian Akmil 97. Kami didampingi dengan Pabandia kami, Letkol Korpseni Dadan, Liting 2001. Kami awalnya datang kemari, Pak, izin. Cukup stres, Pak. Betul, Pak. Kami sampaikan ke Pak Bandiani, wah, kita akan datang ke tempat senior-senior kita yang kami banggakan dulu ini. Jadi ya agak sedikit stres juga kami datang kemari. Karena kebetulan kami kemarin tadi malam dapat undangan dari izin Pak Sayudi cukup mendadak dan kami juga kami melaporkan diri ke Bapak Aslok untuk bisa menghadiri apa namanya acara rapat ini. Kami mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Aslok. Dan Bapak Aslok mengizinkan dengan menjelaskan, nanti akan kami sedikit menjelaskan kepada Bapak-Bapak sekalian. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua, khususnya Bapak-Bapak senior kami yang kami banggakan masih dalam kondisi yang sehat, walaupun mungkin usia sudah sepuh, Pak, atau usia sudah tua, tetapi masih tetap semangat, Pak. Ya, kami lihat dari slide perencanaan yang tadi dipaparkan oleh Ketua Kepimpinan Rapat, itu suatu hal yang luar biasa, Pak. Saya tidak pernah membayangkan hal itu sebelumnya, izin. Karena kami pun juga belum menyiapkan secara detail, Pak. Dan kebetulan saya juga anaknya purnawirawan, Pak. Bapak saya juga alhamdulillah masih ada. Beliau Liting 73, Pak. Sekarang tinggal di Cijantung. Perlu kami sampaikan, Pak, kepada Bapak-Bapak senior kami semua bahwa awal mula kronologis ada petunjuk tentang kegiatan swakelola ini, renovasi ini adalah perintah lisan dari Bapak Kasat kepada Bapak Aslok untuk mendata awal dari rumah-rumah para purnawirawan, khususnya rumah-rumah yang tidak layak huni yang ditempati oleh purnawirawan itu sendiri, bukan rumah-rumah yang ditinggalkan atau mungkin yang ditempati oleh orang lain, tetapi oleh purnawirawan itu sendiri. Karena pada kesempatan beberapa waktu lalu Bapak Kasat itu mengunjungi purnawirawan kalau nggak salah di sekitar Jakarta. Itu depan rumahnya itu ada lambang ini, Pak, lambang Cakra Kostrad. Dan kebetulan beliau sakit dan dikunjungi Bapak Kasat, hanya cuma bisa teriak-teriak cakra seperti itu, Pak. Cakra. Nah, sehingga mungkin beliau berempati untuk bisa membantu. Kebetulan rumahnya memang kurang layak. Lalu memberikan perintah lisan kepada Aslok dan Aslok memberikan perintah juga kepada kami, minta tolong untuk mendata, Pak. Mendata rumah-rumah purnawirawan untuk sementara ini mungkin kita data sekitar 10 setiap
provinsi atau setiap wilayah, Pak, yang tadi sudah disampaikan. Namun perlu kami jelaskan, Pak, kepada Bapak-Bapak sekalian, memang secara anggaran, secara mekanisme dan secara pelaksanaan kegiatan ini kami masih menunggu eh, petunjuk lebih lanjut dari Bapak Kasat. Karena memang sampai sekarang belum ada petunjuk lanjutan selain untuk pendataan awal. Sehingga tadi makanya kami melihat paparan dari pimpinan rapat, kami cukup terpesona dan bangga, Pak, bahwa senior-senior kami itu luar biasa dalam rangka menyiapkan suatu jukcan yang diberikan. Padahal kami hanya memberikan, waktu itu kami hanya menyampaikan kepada Pak Banda kami, Pak. Mungkin tolong cari tahu kepada PPAD, menginformasikan bahwa kita akan, Bapak Kasat akan memberikan bantuan. Tetapi responnya luar biasa, Pak. Kami sangat hormat dan bangga kepada Bapak-Bapak sekalian itu. Kami kembali lagi ke awal tadi, bahwa sumber anggaran, mekanisme, dan pelaksanaan kegiatan teknisnya kami belum bisa memberikan secara detail pada kesempatan Zoom meeting kali ini, Pak. Apabila nanti kami sudah mendapatkan informasi yang lebih detail dari Bapak Kasat, dan mudah-mudahan data-data yang akan dikumpulkan oleh PPAD kali ini nanti bisa menjadi masukan. Karena kan kami tidak mengetahui, Pak, kondisi masing-masing rumah tersebut. Sehingga Bapak Kasat pun bagaimana beliau akan memberikan dan teknisnya seperti apa, beliau masih akan mempelajari dari hasil data nanti yang akan kami bawa. Bisa ditampilkan yang slide-nya, Pak. Ini baru kriteria awal, Pak, yang kami butuhkan. Mungkin ini masih menjadi gambaran umum, Pak. Jadi untuk kriteria rumah yang ditempati atau yang akan kami renov adalah rumah yang dihuni oleh anggota PPAD, Pak. Sama seperti tadi, karena sebelumnya kami memang sudah komunikasi dengan Pak Sayudi untuk gambaran-gambaran kriteria, karena kami tidak dapat petunjuk secara langsung bagaimana kondisi ataupun situasi yang harus kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Kemudian kondisinya ini tidak layak atau bisa kita yakinkan rusak, antara rusak berat lah kira-kira seperti itu. Karena memang sekarang ini juga Bapak Kasat sedang ada program untuk swakelola. Karena kebetulan menggunakan anggaran APBN, swakelola yang dilaksanakan oleh anggota sendiri, Pak, itu eh, meminta kriteria yang rumahnya kira-kira paling tidak rusak berat, sehingga langsung bisa ditempatin. Kemudian untuk tipe rumah kurang lebih tipe 45 sampai dengan 90, kurang lebih itu, Pak. Ini masih kita estimasi. Tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan rapat, kita juga masih mengestimasi semua semua spesifikasi dan semua mekanisme dan lain sebagainya. Eh, ini masih akan kita himpun dulu, Pak, data-data tersebut. Kemudian data yang dibutuhkan bahwa data diri penghuni, nama, pangkat terakhir, mungkin tadi lebih lengkap lagi yang sudah disampaikan oleh PPAD, itu mungkin bisa dipedomani lebih lanjut, Pak. Kemudian alamat rumah dan kondisi rumah dan dokumentasi. Kemudian data yang dihimpun mungkin diserahkan bisa paling lambat tanggal 23 Januari, Pak. Kalau itu memungkinkan, kalau misalnya tidak nanti ya mungkin estimasi. Karena mungkin lebih cepat, lebih bagus, Pak. Jadi mungkin ini menjadi stimulus kepada Bapak Kasat. Gitu. Jadi apabila sudah kami himpun, kami detailkan semua, dan rencana mungkin akan kami paparkan ke Bapak Kasat, sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat. Di mana anggarannya dan bagaimana teknisnya nanti beliau yang akan memutuskan. Cuman karena beliau tuh hanya menyampaikan secara lisan, mungkin belum tahu secara detail bagaimana kondisi rumah-rumah para purnawirawan ini, sehingga beliau juga masih belum membuat statement atau membuat keputusan yang lebih akurat. Sehingga mungkin dengan adanya data-data yang dikirimkan atau yang kami minta seperti ini, yang tadi Bapak sampaikan, mungkin akan lebih menambah niat ataupun menambah keputusan yang akan diambil oleh Bapak Kasat untuk menentukan bagaimana dari sisi anggaran, kemudian mekanisme dan teknik pelaksanaan seperti apa. Nanti itu akan menjadi suatu hal yang mutlak ketika Bapak Kasat sudah melihat kondisi real para anggota purnawirawan yang ada di lapangan, khususnya rumah yang kita sepakati akan kita
rehab atau renovasi. Eh, Mungkin saya kira sebagai pendahuluan seperti itu Bapak-Bapak sekalian, karena mohon maaf kami juga belum bisa memberikan data yang lebih lengkap. Manakala nanti sudah kami paparkan atau kami sampaikan, kami laporkan kepada Bapak Kasat, dan pastinya nanti akan kami laporkan juga kembali kepada pengurus pusat PPAD, bagaimana teknis, anggaran, dan sebagainya. Dan nanti eh, mungkin juga akan dilaksanakan mungkin pertemuan dengan Bapak Kasat seperti apa nanti akan dilaksanakan. Tentunya itu merupakan suatu kegiatan lanjutan yang mendasari dari apa yang sudah kita izin kami komunikasikan kali ini dan selanjutnya. Mungkin kurang lebihnya demikian Bapak-bapak senior kami yang kami hormati sekalian yang dapat kami sampaikan, dan kami permohonan maaf kami kepada senior-senior sekalian, kami belum bisa memberikan data yang lebih lengkap tentang apa yang harus kami minta. Cuman paling tidak ini hanya sebagai asumsi yang kami perkirakan dari petunjuk-petunjuk lisan dari Bapak Kasat, sehingga mudah-mudahan data yang diserahkan bisa lebih cepat, sehingga mungkin tadi yang seperti pimpinan rapat sampaikan, biar cepat disambut Pak ya, biar tidak berubah pikiran lagi, sehingga nanti bisa cepat kita realisasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik Pak Ban, terima kasih atas penjelasannya. Nah, itulah kita udah langsung dengar dari sumbernya. Memang kalau pimpinan itu kan nggak perlu memberikan perintah siapa, apa, bila mana, di mana, dan mengapa. Pokoknya bangun 10, nah yang menjabarkan kita di bawah ini. Nah, kalau dikatakan tadi dari Pak Ban, tanggal 23 itu hari Selasa. Tanggal 23 Selasa. Jadi baiknya sekarang tanggal 9, baiknya data ini kami terima tanggal 19. 19 itu hari Jumat. Kalau saya bilang tanggal 20 itu hari Sabtu, nggak mungkin. Jadi tanggal 19 sudah diterima oleh PPAD. Nah, kami diberikan waktu 4 hari untuk merapikan, sehingga nanti slogan Angkatan Darat tinggal menjelaskan kepada Kasat. Bahan slide tadi udah kami kirim kepada Adik Paban, mohon diteruskan kepada Bapak Aslok maupun Kasat berjenjang. Mudah-mudahan itu ya itu harapan kami dan bisa pelengkap rencana garis besar dari Aslogat untuk kepada Bapak Kasat. Nah, itu kira-kira yang saya sekali lagi sampaikan. Dari Angkatan Darat tanggal 23 diterima, tapi kan nggak mungkin kami terima dari daerah-daerah tanggal 23. Kami juga mohon waktu untuk merapikan itu. Jadi kalau saya katakan tanggal 21 itu hari Minggu, tanggal 20 hari Sabtu. Jadi yang paling mungkin terakhir adalah tanggal 19. Sekarang tanggal 9, jadi ada waktu 10 hari. 10 hari untuk mengumpulkan data 10 rumah. Jadi masing-masing rumah 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari. Ya, saya kira agak berat memang waktu yang terbatas khususnya di luar Jawa. Tetapi given dari atas tanggal 23. Jadi jangan kita jabarkan lagi. Lebih cepat lebih bagus. Khususnya yang sudah ikut rapat hari ini, mungkin lebih awal kami terima lebih bagus. Jadi nanti kami akan mendata siapa yang lebih awal, kira-kira adil kalau itu yang duluan di aksi. Ini mungkin sebelum kita tutup, ada baiknya kami berikan waktu kepada Bang Tobing mungkin senior, baru kita diskusi untuk mendapatkan saran masukan. Silakan Bang Tobing. Terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati, para peserta rapat sekalian, para senior yang ada ikut Zoom. Saya hanya mengingatkan saja tentang batas waktu yang diberikan pimpinan rapat tanggal 19 distorkan kepada PPAD. Dan tadi mungkin tidak jelas tercantum di dalam slide, itu 10 orang. Rinciannya saya ulangi lagi. 1 Pamen, 2 Pama, 3 Bintara, 4 Tamtama. Tetapi apabila di daerah
mungkin tidak seperti itu, jangan betul-betul kaku. Yang penting 10 itulah di mana dipandang paling penting oleh pimpinan PPAD di provinsi. Mungkin kalau tamtama semua, no problem tamtama semua. Tapi dari pimpinan PPAD pusat ini memberikan kira-kira komposisinya 1 Pamen, 2 Pama, 3 Bintara, dan 4 Tamtama. Ini yang saya tegaskan lagi, saya ingatkan lagi, selaku pengawas di PPAD, saya akan memberikan support terus ini dan mengawasi pelaksanaannya agar kepercayaan dari Bapak Kasat selaku pembina kita kepada PPAD bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pimpinan rapat. Terima kasih Bang Tobing atas penekanan atau sudah diingatkan kembali. Opsi tadi ada 2. Opsi pertama 2233. Opsi kedua 1234. Tetapi itu sifatnya saran. Kalau nanti Kasat menentukan 10 diatur oleh PPAD, maka akan saya gunakan opsi yang kedua. Maka PPAD akan memilih opsi yang kedua, 1, 2, 3, 4. Karena apa? 1 Pamen, 2 Pama, 3 Bintara, 4 Tamtama. Jadi itu penting juga karena kita tidak bisa menentukan, wah kalau Pamen sudah rumahnya bagus, belum tentu. Pama juga. Jadi yang menentukan itu dengan opsi yang kedua adalah diserahkan semuanya kepada pengurus provinsi. Mungkin dari Bang Sayhudi atau Pak Amrin silakan. Bentar Pak ya, sebelum kita diskusi, kebetulan ada Pak Koordinator yang menangani, mungkin perlu juga kita masukkan baru kita diskusi. Silakan Bang. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya langsung saja. Penekanan saya di sini adalah berkaitan dengan persyaratan yang diminta oleh Angkatan Darat dalam rangka renovasi rumah purnawirawan. Jadi sekali lagi yang pertama adalah masalah purnawirawan itu sendiri. Ya, purnawirawan itu sendiri. Tolong datanya itu benar-benar clear. Ya. Yang kedua berkaitan dengan rumahnya. Ini adalah rumahnya. Jadi rumahnya adalah rumah tidak layak huni. Kalau definisi daripada rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan. Baik dari segi keselamatan bangunan, artinya rawan bisa roboh atau tidak kuat. Selanjutnya berkecukupan dalam bidang luas. Luas di sini sudah ditentukan tadi sekitar 45 meter persegi. Yang berikutnya lagi memenuhi kesehatan penghuni. Ya, kesehatan penghuni. Ini daripada kriteria rumah yang diminta untuk dilaksanakan renovasi. Berikutnya lagi sekali lagi untuk masalah tenggang waktu ini tolong benar-benar dimanage sebaik-baik mungkin. Waktu yang ada kurang lebih 10 hari kepada PPAD provinsi agar dimanfaatkan. Dan sekaligus kami membuka selebar-lebarnya berkaitan dengan persyaratannya. Kami akan komunikasi langsung kepada ketua PPAD masing-masing kapan saja untuk menetapkan daripada rumah yang akan direnov ini. Yang paling penting sekali adalah dokumentasinya. Nah, dokumentasi ini adalah akan berbicara lebih banyak dibanding kita menulis. Foto tampak depan, tampak belakang, samping kanan kiri, dan fasilitas yang ada di dalam rumah ini. Mungkin demikian. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bang Sayhudi atas tambahan masukan. Pak Amrin ada? Cukup ya. Baik, itulah sebagai tambahan informasi dari kita. Selanjutnya dengan hormat kami aturkan kepada para senior, mana tahu ada yang perlu disampaikan atau disarankan. Kami silakan Pak, silakan. Izin dari Sumut. Izin dari PPAD Sumut. Silakan Sumut. Siap. Terima kasih Bapak Sekjen. Yang terhormat Bapak Sekjen dan Bapak Baban. Kami Harjito, Kolonel Purnawirawan, Sekretaris PPAD Sumut,
izin bertanya beberapa hal. Yang pertama terkait dengan persyaratan eh, untuk KTA. Nah, KTA ini tadi dijelaskan bahwa eh, masih banyak yang belum memiliki. Apakah bisa diganti dengan surat keterangan? Yang kedua, untuk masalah fotokopi surat keterangan kepemilikan atau sertifikat rumah. Apabila tidak ada atau belum punya sertifikat rumah, apakah bisa dengan surat keterangan lurah atau camat? Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan kondisi rumah, ini ada dari anggota menanyakan apa bisa renovasi rumah itu meningkatkan lantai rumah yang asalnya rendah, yang sering terendam, ditinggikan selain dari rehab yang lain. Itu yang ketiga. Kemudian yang terkait dengan rumah purnawirawan itu banyak kita tersebar di jajaran DPC kabupaten dan kota yang berjauhan. Tepatnya ada yang di Tapanuli Utara, ada yang di Sibolga, ada yang di Tapanuli Selatan, di Tarutung dan sebagainya. Nah, kira-kira rumah yang diajukan untuk renovasi itu apakah bisa rumah yang agak jauh atau di luar kota Medan? Yang terakhir, untuk masalah timeline tadi dijelaskan bahwa itu dibuat oleh daerah masing-masing. Nah, kami mohon petunjuk dan arahan kira-kira untuk timeline itu tahap perencanaan berapa bulan, persiapan berapa bulan, pelaksanaan berapa bulan atau berapa hari dan sebagainya. Tadi kami belum jelas. Demikian pertanyaan dari kami dan mewakili dari Ketua PPAD Sumut. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Selamat siang. Saya jawab satu-satu ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan yang lain. Yang pertama masalah KTA. Ya, KTA masih ada waktu 10 hari. Kalau banyak KTA dari provinsi untuk PPAD yang bisa dibuat di provinsi silakan. Tapi manakala nanti, ya, manakala ini juga mendorong anggota PPAD supaya punya kartu. Ya, itu pendataan juga. Jadi jangan langsung diambil jalan pintas, langsung membuat surat keterangan. Ya, diusahakan dulu supaya KTA-nya ada. Ini adalah bagus bagi kita. Dengan adanya ini, maka kita berlomba orang punya KTA. Jadi yang diprioritaskan yang punya KTA dulu, ya. Yang pertama. Yang kedua, surat keterangan kepemilikan rumah. Ya, ini silakan minta surat keterangan dari Pak Lurah atau berjenjang ke tempat, tetapi diketahui oleh pengurus juga secara berjenjang. Kalau dia di kecamatan, di kabupaten, ya senior atau yang di kecamatan itu ada di situ yang dipercaya purnawirawan juga harus mengetahui di situ. Ya, ada di kabupaten, ada pengurus kabupaten. Dan yang terakhir misalnya dari provinsi kalau dia di provinsi. Jadi tetap ada tidak liar. Itu masalah yang kedua. Kondisi rumah tadi saya kurang paham. Maksudnya tadi sudah saya jelaskan kondisi rumah juga jelaskan Bang Sayudi. Bisa nanti dijawab sama Bang Sayudi ya. Dan yang keempat, rumah berjauhan di luar kota Medan. Bisa saja. Makanya pengurus provinsi yang menentukan. Ya, tetapi diingat faktor-faktor kendala untuk di luar. Karena ini kan jangan karena dia jauh dari ibu kota, terus dia nggak pernah dapat kebagian. Kalau bisa, kita atur secara berkeadilan atau kesetaraan. Di kota dapat, di luar kota juga bisa
dibantu. Demikian 4 pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Ada, silakan Bang, kenapa Bang? Yang masalah kondisi rumah tadi. Saya lanjutkan untuk kondisi rumah. Kondisi rumah ini berkaitan dengan tanah yang dipakai untuk rumah tersebut. Minimal harus ada akte jual beli. Idealnya sertifikat hak milik, kan demikian. Harus ada akte jual beli tanah, maksimal sertifikat. Rumahnya yang jelas ada IMB-nya, kan itu. Kalaupun ini tidak ada, yang penting status kepemilikan tanah, itu yang paling penting. Yang kedua, rumah ini adalah rumah si Purnawan itu sendiri. Ya, sehingga begitu selesai renovasi langsung ditempati. Selanjutnya untuk meninggikan lantai. Silakan diatur berkaitan nanti dengan anggaran. Ya. Ini adalah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, dari tidak layak menjadi layak. Silakan kalau memang mencukupi untuk meninggikan lantai, dikaitkan dengan faktor yang lain, faktor keselamatan, faktor kesehatan, dan faktor luas rumah, silakan. Yang kedua, masalah satu unit satu provinsi ini artinya bukan hanya di wilayah ibu kota saja, bukan. Sebagai contoh, Medan. Itu kan ada beberapa kabupaten dan kota, itulah yang disebar 10 unit itu. Yang sangat tepat untuk memenuhi kriteria, baik dari kriteria identitas purnawirawan maupun kriteria kondisi rumahnya, yaitu tidak layak huni. Mungkin demikian. Terima kasih. Makasih Bang Sayudi. Satu lagi belum ada pertanyaan kelima tadi, masalah waktu ya. Waktu itu yang baru kita terima dari Angkatan Darat adalah batas waktu pendataan diterima Angkatan Darat tanggal 23. Nah, PPAD menerima tanggal 19. Kenapanya? Karena tanggal 19 sampai 23 adalah hari libur. Jadi kami hanya bisa bekerja menyempurnakan data yang dikirim adalah hari Senin dan hari Selasa sudah dikirim karena Sabtu, Minggu libur itu tanggal 22 itu hari Senin, 23 harus sudah dilaporkan kepada Angkatan Darat. Nah, waktu penyelesaian kita menunggu nanti setelah kita laporkan itu kepada Angkatan Darat, tiap rumah berapa lama diberikan, nanti akan kami sebarkan lagi ke provinsi-provinsi. Jadi tahap pertama ini kita pendataan dulu dan bisa kita terima tanggal 19. Demikian jawaban pertanyaan dari Sumatera Utara. Terima kasih. Yang lain mungkin para senior silakan. Papua Barat. Papua Barat silakan, Papua Barat. Siap. Ya, saya dari Papua Barat, PNS Adri Terok dan Ketua PPAD Papua Barat, Letkol Joseph Kaiba di sebelah kanan saya. Kami mau menanyakan bahwa Papua Barat sekarang sudah jadi 2 provinsi. Nah, jadi kebetulan Pak Ketua punya daerah operasi di Papua Barat Daya, berarti untuk wilayah Papua Barat bisa dapat 20 rumah karena 2 provinsi, tetapi 1 DPD belum dibagi. Bagaimana menurut petunjuk dari Pak Sekjen dengan 20 unit rumah yang kita akan bagikan Papua Barat dan Papua Barat Daya? Itu aja. Siap. Kan belum dibagi. Ya, tadi judulnya coba slide yang apa? Slide saya. Slide pertama. Ya. Slide pertama lihat. Judulnya. Ya. Judulnya 10 rumah untuk 38 provinsi. Oke, ini judul saya nih. Rencana renovasi rumah Purnawirawan TNI Angkatan Darat 38 provinsi. Berarti di situ Papua udah termasuk 5 provinsi yang baru itu. Ya. Nah, soal siapa di situ nanti, ya sesuai dengan persyaratan yang saya sampaikan. Terjawab ya? Siap, Jadi siap. kalau Papua Barat dapat 10, Papua Barat Daya dapat 10, ya nggak apa-apa. Ya, hanya kan pengelolaan ini masih DPD Papua Barat. Nggak Hanya bagi apa-apa. tugas antara ketua dan sekretaris. Nggak apa-apa, itu sengaja Ya. saya buat. Kalau hanya 15 kodam kan sayang. 300 Siap. rumah.
Tapi kalau 38 provinsi, 380. Supaya apa? Supaya PPD itu punya rumah yang bagus. Ya. Ya, Purnawirawan. Nah, caranya data-datanya kirim. Oke? Oke, Ya, siap. makasih. Silakan Bang Tobing. Terima kasih saya tambahkan. Ini Papua Barat, Ketua PPAD harusnya yang bertanya, bukan PNS Pak ya, mohon maaf ya. Yang bertanya harusnya Bapak, bukan PNS-nya. Purnawirawan Angkatan Darat itu ya Bapak, ketuanya PNS kan itu pembantunya ya. Lain kali jangan seperti itu. Kemudian menambahkan jawaban dari Pak Sekjen. Bapak kan membawahin 2 provinsi sekarang. Nah, 10 di Provinsi Papua Barat yang lama, yang 10 di daerah sini, walaupun Bapak sebagai ketua sementara sebelum ada pembentukan yang baru. Tapi lokasi yang 10 di daerah Manokwari kompleks. Yang 10 lagi di Papua Barat mungkin ada di Kaimana. Kaimana masuk Papua Barat Daya ya Pak? Jauh. Ya, sudah. Ya intinya begitulah Pak, intinya ya. 10 lokasinya di Papua Barat, Ya, betul. induk. 10 di Papua Barat Daya, intinya seperti itulah. Nanti Bapak yang ngatur, mau di mana silahkan. Baik Pak Sekjen, saya kembalikan Pak Sekjen. Terima kasih. Makasih Bang Tobing. Ya, sudah semakin jelas ya Papua Barat. Saya baru pulang dari sana cuman jangan dibongkar lagi gunung itu terlalu banyak nanti pas di sana itu. Ya, di Barat Daya 10, Papua Barat 10. Ya, kebetulan saya baru ketemu dengan Ketua Pertina sana, Pak David. Ya, jadi saya tahu di Sorong, tapi bukan di Sorongnya saja. Mungkin ada di Raja Ampat, silakan. Tapi intinya Papua Barat dengan Papua Barat Daya itu 20. Jelas ya? Siap. Ya, Jelas. makasih. Makasih salam sama ketuanya. Sekali lagi kalau ada kumpul begini, pembagian hadiah, ya hadirlah supaya kita kenal. Betul. Izin, Ya. izin kami mohon izin menjawab pertanyaan. Mohon maaf kami tadi agak terlambat sehingga takut tidak memahami dari awal. Terima kasih. Kami sebagai ketua menjalankan petunjuk. Terima kasih banyak. Ayo, ya. Oh, rupanya ketua ini yang sebelah kanannya ini ya. Siap. Sudah pernah ketemu waktu Siap. pelantikan Pertina. Siap. Iya, iya, iya. Makasih banyak. Sorry. Saya kira nggak ada ketuanya. Jadi saya tegur rupanya ada di sampingnya. Malah bagus tuh. Siap. Jadi agak terlambat. Mohon izin. Iya, makasih. Para senior yang lain dengan hormat kami silakan. Dari Sulawesi Selatan, Pak. Sulawesi Selatan, Ya. sektor 74, silakan Pak. Jadi kami mohon izin karena dalam pendataannya kalau bisa melibatkan Dandim supaya lebih akurat nanti. Ya, mungkin dari SWAT bisa juga tembuskan ke Kodam ke Kodim, sehingga kita nanti koordinasi dengan Kodim itu lebih enak. Sehingga hasil pendataannya lebih akurat. Itu aja Pak, terima kasih. Makasih senior. Ini senior kita 74, Ketua Sulawesi Selatan yang aktif. Nanti sarannya kami ini kan Pak, kami komunikasikan dengan Angkatan Darat. Jadi di situ nanti tolong Pak Ban membuat ST kepada kami, juga Kodam ditempati supaya membantu pendataan ini lebih cepat karena waktunya terbatas. Makasih Pak sarannya, kami udah langsung dengar oleh Pak Ban. Ya silakan Bang. Nah, benar sekali, kita harus merapat atau mendapat dukungan dari satuan teritorial, mulai dari Kodam, Kodim. Nah, itu di Kodim itu ada Densi Bang, sehingga bisa dimanfaatkan untuk teknisnya. Nah, tidak layak huni itu yang bagaimana? Itu bisa dimanfaatkan, bisa dikoordinasikan dengan baik. Terima kasih. Makasih Bang Sayudi. Mungkin senior lain atau kawan-kawan ada Irwansa, ada Heri Misuro, ada Wibisono, ada lagi senior yang lain. Kami silakan Pak. Silakan Pak, mungkin ada dari Bengkulu juga ada itu. Silakan Pak.
supaya kita tuntas mendatanya nanti nggak ada lagi yang bertanya. Oke, dari Bengkulu, Iskandar Ramis, Ketua PPAD. Pertama, kita betul-betul mengucapkan terima kasih ya, karena perhatian khusus. Mungkin jarang sampai ke bawah seperti ini ya, Kasat bisa memperhatikan kehidupan. Memang di Bengkulu itu memang sangat prihatin ya. Kemarin-kemarin kita ada usahakan dengan Pemda, itu ada mes-mes yang dulu, tapi status memang sulit. Perubahan dari kepemilikan pemerintah daerah ke pribadi, terutama ke PPAD agak sulit. Kantor juga kena sempat dibantu, tapi dengan adanya gini, betul-betul kita akan merekap kebutuhan betul-betul anggota kita, purnawirawan kita yang betul-betul masih memprihatinkan kehidupannya. Dengan adanya gini, walaupun 10, tapi tetap karena kita ada 10 daerah tingkat 2 ya, jadi nanti kita akan atur, karena cukup jauh, dari Bengkulu ke Muko-Muko itu mungkin kalau kendaraan aja sampai 4-5 jam, jadi nanti kita usahakan. Nah, kembali kepada, maaf ya Pak Sekjen ya, Bengkulu itu memang karena lokasinya memanjang gitu, terutama untuk pergantian. Kebetulan saya sudah 3 periode untuk menjadi ketua ini, sudah kita siapkan calon-calon pengganti, tapi karena ada pengarahan supaya ada musyawarah wilayah. Untuk mengadakan musyawarah wilayah itu memang betul-betul agak, karena 3 periode itu pengurus-pengurus di daerah tingkat 2 itu kadang-kadang sudah ada yang almarhum ya, sudah ada yang keaktifannya ada. Mohon kalau bisa segera aja ditetapkan keputusan, karena kita sudah mengumpulkan beberapa perwakilan dari kabupaten-kabupaten yang kita usulkan untuk supaya dibentuk, disahkan kepengurusan PPAD provinsi yang baru. Nah, yang dimana saya juga tetap akan ikut aktif, tapi yang pengganti saya itu sudah siap-siap, tapi karena belum ada SK-nya, ya agak terhambat. Seperti di tingkat provinsi aja, sekretarisnya juga sudah enggak, mungkin sudah sulit untuk mengikuti karena umur ya. Mohon maaf, ini ada kaitannya dengan tadi, sehingga kita tanggal 19 kita usahakan betul untuk menyampaikan pendataan. Dan mohon petunjuk tadi, petunjuk teknis maupun petunjuk kalau bisa di WA kan aja, sehingga kita menyesuaikan itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih senior kami atas sarannya. Akan segera kami aksi Pak. Saran Bapak tadi diputuskan. Memang sejak dilepaskan dari 71 ke kita Pak, pengurus baru itu dari 34 provinsi baru 29 Pak. Itu pun ada yang sudah dilantik, ada melantik sendiri. Nah, sekarang kita sedang tertibkan. Bahkan yang terakhir kemarin ada salah satu dari pengurus Sumatera. Jadi kita datang, sudah sebutkan saja, bungkus katanya. Nah, itu yang kita nggak mau. Kita sekarang sudah membuat ADRT yang juga kelanjutan dari senior. Jadi pergantian pengurus pun nanti kita sesuai dengan ADRT Pak. Jadi di Bengkulu nanti segera kami aksi untuk segera diputuskan Pak. Soal nanti yang Bapak bilang ada di Muko-Muko dan seterusnya kami paham Pak, karena kebetulan saya SMP di Praumuli, SMA pun di sana, dan Kasdam pun di situ. Jadi di Bengkulu tahu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang ini bisa segera realisasi dan lebih cepat lebih bagus Pak. Supaya Kasat yang sekarang ini memperhatikan kita, memang walaupun 10 memang tiap provinsi kalau digabung Pak 380 rumah juga Pak. Ya mudah-mudahan kalau 380 kali 4 TW1, TW2, TW3, TW4 lama-lama kita ya dipandang orang Pak karena PPAD-nya sudah diurusi oleh Bapak Kasat. Terima kasih Pak dari Bengkulu. Yang lain silakan. Kalau nggak ada, saya tunjuk langsung dari Pak Heri Misuro, Pak Irwansyah, Pak Wibisono. Kalau yang lain saya nggak berani karena senior. Silakan. Mohon izin Bapak Sekjen dari Jawa Timur. Ya, kami sedang ingin menjabarkan saja dari pusat Bapak. Jadi kami mungkin belum bertanya, tapi akan action. Terima kasih Bapak Sekjen. Ya. Paten, Delima Tidar paten. Salam untuk kawan-kawan di Jawa Timur.
Yang lain, mohon dengan hormat para senior atau teman-teman yang lain silakan. Sulut, Pak. Sulut Ya, dari Kawanwa. Silakan Pak, senior kami. mohon izin. Jadi kami dari Sulawesi Utara mungkin akan kami fokuskan di perkotaan saja, Pak, karena jarak-jarak wilayah kabupaten kota, 15 kabupaten kota itu jauh-jauh. Jadi kami akan memfokuskannya di perkotaan. Di samping memang tentunya kalau kita harus membuat perencanaan dan pendataan walaupun mungkin hanya 10 rumah, tapi kalau berjauhan membutuhkan biaya juga tuh Pak. Sementara PPAD kan blank pendanaan. Jadi kami akan coba memusatkannya di perkotaan saja, seperti di Manado atau Bitung atau mungkin Tomohon. Saya kira itu mungkin Pak yang kami perlu laporkan. Terima kasih. Silakan senior, bagaimana pertimbangan pengurus provinsi? Kami sepenuhnya kami serahkan kepada pengurus provinsi. Mungkin ada tambahan dari Bang Tobing dari Danrem Sulut, silakan. Ini gambarnya Pak Rudi, saya apakan ya Pak Rudi. Gambar Pak Rudi nggak ada. Pak Rudi, jangan di Manado saja Jo. Ada di Mongondo, ada di Sangirta Laut, nggak jauh itu Pak. Kalau ada kesulitan bilang, nanti saya ngomong sama Pangdam atau Danrem. Siap. Untuk pendataan saja. Saya tahu betul itu. Ada 85 koramil seluruh Sulawesi Utara Gorontalo sudah saya pijak Pak. Jadi kondisinya saya tahu. Kalau hanya di Manado, di Bitung, di Tondano, di Tomohon, itu kan kota. Orang timur semua. Tapi lihatlah yang di Sangihe, yang di Talaut, yang di Bolsel segala macam. Tolonglah yang kira-kira betul-betul menyentuh PPAD-nya Pak. Kalau di kota saja saya kira dia menurut saya Pak ya, saya tahu persis lah Manado Gorontalo. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Makasih Bang Tobing. Pak Rudi, saya nggak ikut-ikutan ya. Jeruk makan jeruk nih. Orang Manado sama Manado. Silakan Pak Kuatur. Ya, makasih Pak. Yang Jawa Barat, mungkin Pak Juendi silakan. Jakarta. Sudah jelas Pak Sekjen, tinggal kita melaksanakan. Terima kasih. Makasih Pak Juendi. Dari Maluku Pak Sekjen. Oh, dari Maluku, Pak Karel, silakan Pak Karel. Pak Sekjen, mohon maaf kalau bisa slide tadi yang dipaparkan tadi itu dibuat dalam PDF. Kemudian dikirimkan ke kami Pak di daerah, karena tadi nggak sempat catat Pak, terlalu cepat tadi. Mulai dari persyaratan sampai dengan dari Paban tadi, supaya kita bisa ikuti semua proses ini dengan baik. Terima kasih Pak Sekjen. Siap, dilaksanakan Pak. Nanti saya kirim ke ke grup provinsi atau nanti saya kirim kepada provinsi. Saya ingatkan Pak, ini tahun politik. Nanti pada saat misalnya bulan ini langsung segera turun, mohon dengan hormat, jangan dikait-kaitkan dengan lambang-lambang untuk semuanya ya, untuk semuanya lambang-lambang nomor 1, nomor 2, nomor 3, karena kita jaga terus. Pak Kasat sekarang ini kita dengar kemarin di televisi sangat luar biasa merespon ya dari pihak-pihak tertentu. Jadi saya mohon ini murni untuk politik kesejahteraan, bantuan dari pembina PPAD kepada Purnawirawan Angkatan Darat. Terima kasih Pak, bentuk PDF tadi. Slide saya akan saya kirim ke Bapak Pak. Sekarang juga saya kirim Pak. Makasih. Terima kasih Pak Sekjen ya. Masih ada yang lain? Silakan Pak. Pak siapa ini Pak? Monggo Pak, monggo. Yang angkat tangan ada? Udah cukup Pak? Oh cukup, udah ada. Jempol cukup ya, bukan nomor 1 Pak ya?
Pak Heri, ada pertanyaan Pak Heri? Pak Komandan, Pak Kopassus, Pak Irwansyah? Jelas, Pak. Ya, jelas, makasih. Kalau sudah jelas, tidak mengurangi rasa hormat, saya kira sudah cukup. Dan kalau nanti masih ada yang ketinggalan, boleh dengan yang saya sampaikan tadi ke kami langsung boleh, kepada Bang Tobing boleh, kepada Pak Amrin boleh, kepada Pak Sayuri boleh, kepada Pak Togap boleh. Atau siapa saja yang Bapak kenal di pengurus PPAD Pusat, pasti sudah sampai nanti kepada kita untuk menjawab apa yang Bapak tanya. Saya kira demikian, dengan hormat atas nama seluruh pengurus PPAD, kami mohon titip salam kepada Bapak Kasat dan staf, Pak Ban, atas perhatiannya kepada Purnawirawan Angkatan Darat. Dan mudah-mudahan bisa kami respon cepat. Dan harapan kedua, bantuan ini tidak berhenti di bulan pertama, tetapi sepanjang 5 tahun ke depan, tetap memberikan bantuan kepada kita. Tidak berbentuk rumah, renovasi atau berbentuk lain, PPAD siap untuk menerima dan siap melaksanakan yang terbaik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi